Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali lewat ibadah kita pada malam hari ini. Apa kabar saudaraku? Apakah saudaraku baik-baik saja semuanya? Bersukacita untuk menyambut Natal. Dan malam hari ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita. Semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap bersukacita di dalam memuji Tuhan, untuk tetap eksis dalam segala keadaan, dan teruslah bersukacita. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anakmu, semua anak-anakmu yang ikut ibadah live ini, dimanapun mereka berada, mari Engkau mengurapi. Bahkan handphone yang mereka pakai juga Engkau urapi Tuhan, sehingga mereka merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Jaringan internet Engkau memberkati sehingga tetap dalam keadaan baik dan ibadah dapat berlangsung dengan baik. Dan juga lampu PLN khususnya yang ada di Sentani Jayapura supaya tidak padam, maka Engkau memberkati. Segala pekerjaan setan ibro jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani, mari Tuhan Yesus Engkau urapi. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Diberkatilah
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amin, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus adalah nama yang terus untuk memberikan penghiburan bagi kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dan saya percaya Roh Kudus itu juga ada di dalam menyertai kita dalam ibadah pada malam hari ini. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan
bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus Engkau berkarya bagi kami. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau bekerja bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya. Sehingga firman Allah yang ditaburkan itu menjadi kekuatan baru, menjadi pertolongan, menjadi penghiburan bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, merasakan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagi pujian yang bersukacita. Atas segala-galanya, dan nama Tuhan Yesus yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Nama Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu memberikan pertolongan, perlindungan, bahkan juga memberikan segala apa yang kita butuhkan. Nama Tuhan Yesus yang mampu untuk membela kita. Haleluya. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-14. 1 Samuel 14 ayat 6. Kita baca. Nanti saudaraku, supaya lebih jelasnya lagi, saudara bisa baca dari ayat 23, ayat 1 dan sampai ayat 23. Artinya adalah satu perikop ini yang dengan judul kepahlawanan Yonatan. Yonatan ini adalah anaknya Saul yang begitu banyak bersahabat dengan Daud. Dan dia adalah seorang pahlawan yang gagah berani, tidak penakut. Dia tidak pernah takut dengan musuh,
yaitu orang-orang Filistin yang badannya tinggi-tinggi besar. Mari kita lihat ayat 6 dulu kita baca. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Iya. Saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini, saudaraku. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya mengalami hal ini secara pribadi, saudaraku. Di dalam pelayanan saya, mulai dari tahun 1998 dalam penggembalaan, sampai hari ini, saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini. Dan ini saya deklarasikan di dalam diri saya, bahwa Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Seperti yang saudaraku sudah melihat, kami ibadah live hari Minggu kemarin, ibadah raya. Itu bangunan gereja sementara sangat sederhana sekali. Dindingnya hanya pakai triplek 1 lembar saja, tidak sampai ke atas. Dan di bagian altar itu hanya dikasih seng. Dan lantainya pun masih dengan pasir. Dan kami mengambil pasir itu ke kali. Di mananya saya sangat diberkati dengan ayat ini. Jujur saja, ketika saya bertanya kepada jemaat, siapakah yang beriman bahwa di dalam pandemi ini Tuhan mampu menolong kita untuk memiliki sebidang tanah dan kita bisa memiliki rumah ibadah sendiri dan tidak menyewa gedung lagi. Jemaat tidak ada yang angkat tangan. Bahkan jemaat bilang, ini corona, Ibu Pendeta. COVID, lockdown. Mau dari mana kita punya uang? Dan saya beriman, Tuhan mampu menolong, walaupun itu hanya dengan sedikit orang. Arti kata sedikit orang, sedikit yang memiliki iman yang sama. Karena firman Allah berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, apabila mereka sepakat, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa saja yang mereka minta, aku beri. Lalu saya berkata kepada jemaat, saya beriman dan saya percaya, saya mendeklarasikan iman saya percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa identitas di dalam diri saya adalah beriman kepada Kristus. Dia mampu untuk memberikan pertolongan. Dan akhirnya jemaat mengikut untuk percaya. Dan ketika gotong royong untuk mengerjakannya, ya memang sangat sedikit, tetapi bisa selesai dengan baik. Kita melihat kepada ayat ini adalah pertempuran peperangan antara pasukan rakyat yang dipimpin oleh Saul, yaitu bangsa Israel, dengan pasukan orang-orang Filistin. Mereka sudah ada di atas satu bukit, berhadap-hadapan. Laskar perang. Ya. Antara bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul pada waktu itu bersama dengan orang-orang Filistin. Dan Yonatan ada di sana.
Baku tunggu dua-duanya, saudaraku. Siapa yang berani menyerang duluan? Apakah bangsa Israel atau orang Filistin yang akan menyerang terlebih dahulu? Baku tunggu. Ternyata nggak ada yang berani untuk duluan, saudaraku. Mereka bertahan di tempat. Tidak ada yang berani untuk menyerang duluan. Lalu Yonatan berkata kepada pembantunya yang memegang senjatanya, ayo kita turun. Mereka turun diam-diam, tidak ada yang mengetahui. Ayahnya Saul pun tidak mengetahui. Prajurit yang lainnya pun tidak mengetahui. Kalau Yonatan anaknya ini bersama dengan bujangnya atau pembantunya yang bagian pegang senjatanya, mereka turun. Mereka turun diam-diam, saudaraku. Mereka pergi ke barisan musuh, yaitu orang-orang Filistin. Dia mendeklarasikan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Hanya sedikit saja, mereka berdua saja. Hanya Yonatan bersama dengan pembantunya. Hanya mereka berdua saja pergi ke barisan musuh yang begitu banyak jumlah bilangannya. Dan apa yang terjadi? Melihat hal itu, barisan musuh berkata, kau berani, kau datang sini. Dengan keberanian daripada Allah, maka Yonatan berhasil membunuh 20 orang dari musuh itu. Dan akhirnya dengan kejadian itu, pasukan musuh, orang-orang Filistin, memiliki kegentaran dari Allah. Mereka takut. Dan bangsa Israel melihat kejadian yang sudah dikerjakan oleh Yonatan dengan keberanian daripada Allah, maka orang-orang Israel menggebu-gebu dan mereka berani dan menyerang musuh. Kita lihat ayat 14 dan 15. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Iya. Barisan musuh yang tidak bersunat itu, arti kata yang tidak bersunat adalah yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ya. Barisan yang tidak bersunat artinya adalah barisan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Berhasil mundur oleh Yonatan yang gagah berani itu. Dan melihat keberanian Yonatan, bangsa Israel termotivasi, memiliki keberanian. Sehingga musuh mereka, orang-orang Filistin, lari. Dan mereka mengalami kekalahan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib. Mau dengan banyak orang, mau dengan sedikit orang, dia bisa mengerjakan perkara yang ajaib. Asalkan ada keberanian, asalkan ada tindakan, ada iman. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah lagi tidak menyadari identitas mereka itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus atau tidak. Tetapi saya mau berkata, mari, identitas yang engkau miliki, percaya kepada Kristus atau beriman kepada Kristus, tetaplah untuk selama-lamanya sepanjang hidupmu, sepanjang umurmu, miliki identitas itu, bahwa engkau tetap beriman kepada Kristus, bahwa Kristus bisa menolong engkau, mau dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang. Artinya adalah, mau besarkah masalahmu, mau kecilkah masalahmu, mau adakah yang mendukung atau tidak mendukung, mau banyakkah orang yang mendukungmu atau hanya sedikit orang yang mendukungmu, pasti Tuhan tetap menolongmu. Amin.
Kita lihat ayat 21 dan 22. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Ya. Awalnya itu, tentara dari Saul banyak yang pergi bergabung dengan orang Filistin. Karena mereka berpikir orang Filistin pasti akan merebut kemenangan. Karena pasukan mereka banyak, tangguh, kuat, tinggi-tinggi, besar perawakannya. Tetapi melihat kekalahan yang diciptakan oleh Yonatan, akhirnya mereka berbalik meninggalkan Filistin dan bergabung kembali kepada Israel yang dipimpin oleh Saul pada waktu itu. Saudaraku, banyak orang Kristen saat sekarang ini bersembunyi di balik corona yang sedang terjadi. Seolah-olah corona itu lebih dahsyat, seolah-olah corona itu lebih hebat, lebih luar biasa daripada Kristus yang dia sembah, daripada Kristus yang dia percayai. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi mendeklarasikan bahwa Kristus itu mampu menolong. Sehingga banyak berkata, aduh ini corona ibu pendeta, ini lockdown ibu pendeta, sepi sekarang. Bagaimana ibu pendeta bisa untuk membangun gereja, memiliki tanah dengan keadaan lockdown sekarang? Saudaraku, mau lockdown kah, mau tidak kah, Tuhan mampu untuk menolong, amin. Tuhan mampu mengadakan, amin. Tuhan mampu menyelesaikan perkaramu, amin. Dia mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sebagaimana firman Allah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan, deklarasikan itu setiap hari. Deklarasikan itu setiap hari. Filipi 4 ayat 19. Engkau gantimu denganku. Allahku mencukupi segala kebutuhanku atau segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala apa yang kau perlukan. Engkau perlu kesembuhan, engkau perlu anak, engkau perlu keberhasilan, engkau perlu kekayaan, engkau perlu uang, apa saja yang kau perlukan, dia sanggup menyediakan. Mau ada yang menolongkah, mau tidak ada yang memotivasikah, mau ada yang mendukung atau tidakkah, mau banyak atau sedikitkah, dia mampu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Jangan takut. Jangan bersembunyi di balik corona, saudaraku. Jangan bersembunyi dengan alasan ini corona, tidak memiliki keberanian. Kristus yang kita percayai itu hebat, dahsyat. Lebih hebat dia dari corona. Lebih dahsyat dia dari corona. Saking sibuknya orang dengan corona, sampai ada orang yang bilang, yang bikin status begini, rasanya di dalam 1 tahun ini seperti 4 bulan saja. Bulan Januari, Februari, Corona, Desember. Kenapa? Karena orang sibuk memikirkan corona. Itu sibuk COVID. Sehingga COVID itu menjadi momok yang menakutkan. Semakin kita takut, iblis semakin datang dengan gencar. Yang penting engkau sudah banyak berdoa, lakukan protokol kesehatan, sudah aman, kerja. Nggak usah takut. Yang penting saudaraku sudah lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Berdoa dan jaga kebersihan atau lakukan protokol kesehatan. Selesai. Bekerjalah.
beraktivitas. Ada darah Kristus yang membungkus kita, yang memberikan perlindungan bagi kita. Mau seperti apapun katanya hebatnya dia, lebih hebat dan lebih dahsyat Tuhan Yesus yang kita percaya. Beriman, deklarasikan imanmu. Apa masalahmu saat sekarang ini? Apa persoalan yang kau hadapi? Apa kesulitan yang kau sedang hadapi? Deklarasikan bahwa Kristus menolong. Rasa takut apa dengan kejadian-kejadian yang kita lihat? Orang-orang yang di Pulau Jawa, orang-orang yang di kota Jabodetabek atau Jakarta, orang-orang yang di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia, dengan kejadian-kejadian yang ada. Apakah itu membuat engkau takut? Apakah itu membuat engkau gentar? Ingat, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa memporak-porandakan mereka yang mencoba untuk memporak-porandakan negara Indonesia ini. Tidak usah takut. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus yang akan memporak-porandakan rencana mereka yang mencoba untuk memporak-porandakan negara Indonesia. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan Allah. Tidak ada yang sulit bagi dia. Ketika bangsa Israel berperang, yang mereka lakukan untuk menghadapi musuh-musuh mereka orang-orang Moab, yang mereka lakukan hanya berdoa di kaki Tuhan. Dan Tuhan yang pergi berperang, sehingga musuh mereka itu yang baku pukul, baku bunuh, dan akhirnya mati. Dan bangsa Israel menang. Yang mereka lakukan hanya duduk berdoa. Tidak sulit bagi Allah, asalkan kita banyak berdoa, asalkan kita bersatu berdoa. Bawa negaramu, bawa presidenmu di dalam doa-doamu. Kedamaian akan tercipta, kemenangan tercipta. Musuh akan lari seperti orang-orang Filistin. Mereka lari. Padahal yang datang untuk menghadapi mereka hanya 2 orang, saudaraku. Dan Tuhan mampu memberikan kekuatan bagi Yonatan mengalahkan dengan terpukulnya, dengan terbunuhnya 20 orang. Mereka kabur lari tunggang langgang. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Deklarasikanlah ayat ini tadi. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saya percaya, saya yakin, saya beriman bahwa gereja permanen akan diberikan Tuhan sampai lantai 2 selesai. Walaupun hanya sedikit orang yang menolong atau mendukung di dalam dana. Saya percaya. Saya percaya. Yang walaupun kami hanya sedikit jumlah bilangan jemaat, dan kami tidak memiliki apa-apa, saya beriman Tuhan sanggup mengantarkan berkat-berkat itu sampai pembangunan selesai. Ini saya deklarasikan setiap hari. Walaupun jumlah bilangan kami jemaat sangat sedikit, tetapi Tuhan mampu mengantarkan donatur-donatur yang baik hati untuk mendukung pembangunan rumah ibadah itu sampai selesai. Karena Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Dia mencukupi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Deklarasikanlah setiap hari apa yang menjadi pergumulanmu, bahwa semuanya Tuhan sudah jawab. Deklarasikan. Kristus memberikan aku keberhasilan. Kristus memberkati aku. Pokoknya ucapkan apa segala kebutuhanmu. Deklarasikan. Maka engkau akan menang. Itulah yang dilakukan oleh Yonatan. Dia deklarasikan, maka mereka menang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa pergumulan kita masing-masing didengar dan dijawab oleh Tuhan. Beriman. Ingat, identitasmu
Identitasmu apa? Sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Gentar, jangan pernah takut untuk menghadapi semua persoalan. Tetaplah kenakan identitas itu bahwa engkau menjadi orang yang percaya, beriman kepada Kristus, dan Dia sanggup untuk menolong engkau dari bahaya apapun itu, dari masalah apapun itu. Yesus sanggup untuk memberikan pertolongan. Haleluya. Sebab rencananya begitu indah dalam hidup kita, yang awalnya kita belum mengetahui. Tetapi tiba waktunya kita mengetahui rencananya itu indah. Jalan-jalannya itu indah, yang walaupun awalnya bagi kita tidak indah. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami deklarasikan bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Walau sebesar apapun persoalan, walau tidak ada ataupun ada yang mendukung kami, walaupun banyak atau sedikit yang mendukung kami, Engkau mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi negara kami tercinta Indonesia. Engkau mampu memberikan perlindungan, keamanan, melindungi dari segala orang-orang yang serakah, haus akan kepemimpinan, haus akan jabatan. Engkau mampu melindungi negara kami ini dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan keselamatan, kesejahteraan masyarakat. Engkau mampu melindungi Tuhan, dan Engkau mampu menjamah orang-orang yang mencoba mengadu domba, memecah belah, yang mencoba memberikan kerusuhan, keributan, yang mencoba untuk membuat negara di dalam negara. Engkau mampu Tuhan menjamah mereka dan memberikan pertobatan. Dan terus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkatinya, teruslah malaikat-Mu melindungi, bala tentara-Mu ada bersama-sama dengan dia. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya, teruslah Engkau memberikan roh hikmat pengetahuan daripada surga bagi dia untuk memimpin Indonesia dengan adil dan bijaksana menuju kesejahteraan, kemajuan. Mampukan dia Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya. Demikian juga dengan Kapolri dan juga TNI di dalam melindungi dan membela negara kami ini. Biarlah mereka terus memiliki keberanian, biarlah mereka terus tegas bertindak kepada orang-orang perusuh. Berkati TNI dan Kapolri, perlindungan daripada Tuhan turun bagi mereka. Terima kasih Bapa. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, apapun kebutuhan mereka, Engkau berkati. Biarlah mereka mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus mampu menolong mereka, baik atau tidak baik keadaan mereka, maupun ada atau tidak ada yang mendukung mereka. Ada Tuhan Yesus Kristus yang menolong di setiap pergumulan, di setiap usaha, di setiap pekerjaan, di setiap bisnis yang mereka miliki. Ada Tuhan Yesus yang memberikan keberhasilan. Bahkan bagi mereka yang sakit, ada Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan. Bahkan mereka yang sedang merindukan anak di dalam rumah tangga, Tuhan Yesus yang mengabulkan doa mereka. Semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan terus kami berdoa untuk pergumulan gereja Allah Baik Jemaat Galilea. Atas seizin-Mu kami memiliki tanah di tengah-tengah pandemi ini, dan Engkau juga mengizinkan kami membangun. Sekalipun jumlah kami sangat sedikit, tetapi Engkau mampu untuk mengantarkan para donatur ataupun sponsor, sehingga perjalanan pembangunan dapat terlaksana dengan baik sampai selesai. Mujizat Allah boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami akan tutup. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini.
Jikalau saudaraku merasa diberkati Tuhan dengan ibadah ini, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain atau juga ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.